Salam jumpa dengan saya Prastio Sarwono. Kali ini saya akan membahas mengenai rasa khawatir orang-orang yang telah menginjak usia 50 tahun. Telah kita ketahui bahwa orang-orang yang berusia 50 tahun biasanya juga disebut sebagai masa pertengahan atau midlife, di mana orang-orang 50 tahun biasanya orang-orang yang sudah tidak lagi memikirkan duniawi. Akan tetapi bukan berarti orang-orang yang berusia 50 tahun tidak dapat aktif atau tidak dapat menikmati hidup. Akan tetapi kali ini saya hanya fokus pada permasalahan bagaimana cara mengatasi rasa khawatir yang timbul pada usia 50 tahun. Di samping saya seperti biasa saya ditemani oleh rekan saya yaitu Mas Kris Sandi. Oke, Mas Kris Sandi, kita mulai saja. Ada gak kira-kira rasa khawatir Mas Kris di usia 50 tahun ini? Kalau menurut saya tidak khawatir. Tapi nggak tahu dengan orang-orang yang lain. Oke. Ya, memang ada di antara kita biasanya ada rasa khawatir ya di usia 50 tahun. Apalagi orang-orang yang baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah gitu ya. Orang-orang yang sudah menikah pun juga kadang-kadang ada rasa khawatir. Benar. Dengan bagaimana kelanjutannya nanti pada masa tua kelak, begitu kan. Belum tentu orang-orang ini akan terus istilahnya bergantung dengan anak-anaknya nanti di kemudian hari, seperti itu kan. Nah, biasanya mereka lebih memikirkan bagaimana sih dengan masa tua mereka. Nah, dan apalagi orang-orang yang tidak menikah. Ini menurut Mas Kris bagaimana ini dengan orang-orang yang tidak menikah? Orang-orang yang tidak menikah itu kebanyakan mereka yang mementingkan pekerjaan. Pekerjaan, oke. Pertama. Oke. Terus kedua, memang dia sudah malas mencari jodoh karena memang dengan hidupnya emang usianya emang udah 50 tahun ke atas, jadi mereka udah malas gitu. Gitu ya. Ada juga yang memang belum menemukan jodohnya. Gitu, oke. Tapi rata-rata customer saya juga banyak itu kebanyakan wanita karir. Wanita karir ya. Mereka tapi banyak bukan berarti sekali. Mereka tidak mau menikah sebenarnya ya. Iya. Bukan berarti itu. Mereka mungkin juga ada juga yang milih-milih, ada juga yang emang belum dapat jodohnya. Belum dapat jodohnya. Iya. Ya. Atau memang sudah memutuskan untuk tidak menikah. Iya. Atau karena sebelumnya udah sering dikecewakan. Bisa juga begitu. Oke. Iya. Tapi hak semua itu hak individu lah. Benar. Ya kan. Apakah mau menikah atau tidak menikah itu hak masing-masing orang. Hak masing-masing orang. Iya. Bahkan orang yang sudah menikah pun di usia 50 tahun ada juga yang sudah bercerai kan. Dan dia juga timbul rasa khawatir di kemudian hari dia akan hidup dengan siapa, apalagi kalau anak-anaknya sudah sibuk masing-masing dengan pekerjaannya masing-masing, seperti itu ya. Oke. Jadi dengan kata lain, menikah atau tidak menikah sebenarnya di usia 50 tahun tergantung dari hak masing-masing pribadi, dan rasa khawatir itu sebenarnya tidak perlu ada, tergantung dari kita masing-masing, seperti itu ya. Toh yang belum menikah kan mereka kan nggak punya keturunan. Dia bisa aja mereka memang mengadopsi mungkin ya. Iya, bisa mengadopsi entah dari rekan, entah dari saudara atau keponakan. Iya. Toh mereka wanita karir kebanyakan kan emang berlebihlah materi. Materi gitu. Iya. Jadi mereka bisa membantu. Oke. Jadi dengan kata lain, walaupun ada orang yang sudah berusia 50 tahun tapi tidak menikah, toh mereka masih bisa mendapatkan anak dari hasil adopsi yang mereka bisa rawat, sehingga masa tua mereka pun juga nantinya juga bisa dirawat oleh anak-anak adopsi mereka ya, sepanjang anak adopsi mereka asuh dengan baik dan benar, seperti itu ya. Seperti anaknya sendirilah istilahnya itu. Dan juga belum tentu juga anak-anak kandung pun juga mau merawat orang tua kandung ya. Kadang-kadang ada juga dan banyak juga orang anak-anak kandung yang sepertinya agak cuek dengan orang tuanya gitu ya. Itu tidak sedikit, itu juga banyak yang mengalami hal itu gitu. Jadi memang rasa khawatir di usia 50 tahun ini sebenarnya
cukup besar ya bagi orang-orang yang sudah berusia 50 tahun. Tapi bagaimanapun juga dalam usia 50 tahun kita harus tetap bisa berjalan, bisa aktif, tetap eksis untuk menikmati hidup kita tanpa harus memikirkan hal-hal yang belum terjadi di kemudian hari. Seperti itu ya Mas Kris ya. Oke. Nah, mereka rata-rata juga happy kok. Iya. Mereka malah sering jalan-jalan ke luar negeri ya. Oh gitu ya. Oke. Ya karena pada usia 50 tahun biasanya orang-orang ini sudah mapan secara finance. Benar. Kira-kira ada lagi gak hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mereka-mereka yang sudah usia 50 seperti kita ini? Yaitu menurut saya sih mungkin menjaga stamina ya, menjaga stamina, kesehatan itu lebih penting ya dibanding memikirkan hal-hal yang belum terjadi ya. Jadi dengan kata lain, dalam usia 50 tahun ini daripada kita memikirkan hal-hal yang belum terjadi, lebih baik kita tetap menjaga diri kita dengan cara menjaga stamina diri kita, dengan cara berolahraga, tetap aktif melaksanakan aktivitas kita. Atau mungkin bagi kita yang sudah berusia 50 tahun, mungkin saja kita masih bisa aktif di segala bidang ya, baik bidang sosial maupun bidang-bidang lainnya yang kita gemari tentunya ya, dan tentunya sesuai dengan kemampuan diri kita sendiri ya. Oke pemirsa, jadi dengan kata lain dalam usia ke-50 tahun ini tidak perlu ada rasa khawatir dan tidak perlu memikirkan hal-hal yang belum terjadi di kemudian hari. Bagaimanapun juga kita di usia yang ke-50 tahun ini harus tetap menjaga diri kita sendiri, yaitu dengan cara menjaga kesehatan kita, tetap percaya diri dan tetap aktif untuk menikmati hidup kita. Saya Prasetyo Sarwono dan saya Kris Andi mengucapkan terima kasih. Wassalam.